Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kerajaan-Mu, serta kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci dan dalam alam semesta serta dalam hidup kami. Inilah doa permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keberanian bukanlah suatu keadaan di mana tidak adanya rasa takut dalam diri. Tentu ada kecemasan, kekhawatiran, dan beban pikiran. Namun, keberanian memampukan kita untuk menghadapi ketakutan-ketakutan alamiah yang berasal dari diri kita. Ketika kita takut, bukan berarti kita menjadi tidak berani. Kita hanya perlu menemukan alasan kuat untuk dapat menghadapinya, dan itulah yang dinamakan dengan keberanian. Maka dari itu, orang yang berani bukanlah orang yang tidak memiliki ketakutan dalam diri, tetapi orang berani adalah mereka yang berani menghadapi ketakutan-ketakutan itu. Lalu ketakutan-ketakutan apa yang sering membuat kita menjadi tidak berani? Lalu bagaimana akhirnya kita menemukan alasan untuk memilih menjadi berani dan menghadapi ketakutan-ketakutan itu dalam hidup kita? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memerintahkan ke-12 murid untuk pergi berdua-dua memberitakan pertobatan, mengusir setan-setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jika kita dihadapkan pada perintah Yesus itu, saya yakin sebagian besar dari kita akan merasa takut, cemas, khawatir, terbebani, dan stres. Mungkin demikian juga lah yang dirasakan oleh ke-12 rasul yang kala itu masih didominasi oleh sisi kemanusiaan mereka. Mereka memiliki keraguan dan kecemasan tentang pembekalan, tentang hidup dan masa depan mereka, tentang makanan dan pakaian, bahkan bahaya yang akan mengancam mereka di perjalanan seperti binatang buas. Orang-orang yang membenci dan tidak suka dengan mereka, yang tidak menerima mereka untuk tinggal, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan mereka untuk tidak perlu takut akan itu. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus.
mewartakan pertobatan. Jika kita ditanya mengapa para rasul akhirnya memilih pergi, tentu saja mereka memilih untuk pergi setelah mereka berani melawan semua ketakutan dan keraguan mereka. Peneguhan dari Yesus memberikan kekuatan kepada mereka untuk melawan semua ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang ada dalam diri dan memilih menjadi pribadi yang berani. Para murid memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus, kendati mereka sering jatuh pada kelemahan-kelemahan manusiawi yang membuat beberapa kali Yesus menegur mereka. Jika tanpa kepercayaan, sudah dapat dipastikan bahwa para murid tidak akan berhasil dalam perutusannya dan kembali dengan membawa kabar baik. Maka dari itu kepercayaan adalah syarat mutlak bagi siapapun untuk menjadi berani. Orang yang tidak memiliki kepercayaan tidak akan memiliki keberanian. Demikian jugalah orang yang berani adalah orang yang memiliki kepercayaan dalam dirinya. Sama seperti murid-murid yang diutus oleh Yesus dengan yakin dan percaya bahwa mereka sanggup mewartakan pertobatan dan menyembuhkan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, teladan keberanian itu dapat kita dengarkan dalam kisah Santo Paulus Miki dan kawan-kawan yang menjadi martir di Jepang. Mereka tahu apa yang menanti mereka di depan sana, tetapi mereka tidak peduli karena mereka percaya bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang terbaik dan sesuai dengan teladan Kristus. Mereka berani menjadi martir karena mereka percaya bahwa salib yang menanti mereka di depan sana bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari permulaan bagi gereja untuk semakin tumbuh dan berkembang di Jepang. Mereka melampaui segala ketakutan mereka hanya karena satu kekuatan, yaitu kekuatan iman, kesetiaan atau kepercayaan yang mereka miliki kepada Kristus Yesus. Kepercayaan atau iman kepada Yesus itulah yang kita sebut sebagai rahmat atau karunia yang diberikan oleh Allah, oleh Roh-Nya, untuk kita bisa mengakui diri kita beriman, dan itu karena Allah sendiri. Kemampuan untuk melompat, untuk beriman itu sudah merupakan suatu proses mujizat penyembuhan sesungguhnya. Dan itu adalah karya Allah. Allah lah yang memampukan kita untuk beriman itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita seringkali merasa takut akan berbagai macam persoalan, masalah yang akan datang, bahkan yang sedang ada. Kita boleh saja takut, tapi kita harus mampu menemukan satu kepercayaan yang membuat kita berani melampaui ketakutan-ketakutan kita. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa hidup ini seperti malam kelam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita dan kapan itu akan terjadi. Kita bahkan tidak dapat melihat apa yang akan terjadi dalam satu detik ke depan. Maka dari itu kita membutuhkan satu pegangan yang membuat kita tetap berani bertahan di tengah-tengah malam yang kelam. Dengan pegangan itu adalah iman. Semoga saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada, kita adalah murid-murid Yesus yang diutus oleh Yesus untuk membebaskan orang dari segala sesuatu yang membuat manusia tidak selamat, kemiskinan, sakit dan penyakit, kuasa roh jahat atau setan, ketidakadilan, kejahatan, penyimpangan, dan dosa-dosa yang masih meraja di dunia ini. Kita dipanggil oleh Yesus, diutus oleh Yesus untuk pergi berdua-dua
Kendati pun kita akan diterima, bahkan ditolak, bahkan diusir, dihakimi, bahkan disalibkan karena kita berani mewartakan kebaikan, keselamatan itu sendiri kepada banyak orang. Tapi itulah tugas kita sebagai orang-orangnya Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Semoga kita mampu dan Tuhan selalu melindungi kita dalam seluruh keterbatasan kita. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu selalu dalam setiap perjuangan hidup kami. Semoga kami mampu melayani sesama dan memuliakan Dikau dalam setiap pekerjaan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.